kita kan tahu bahwa sekarang perkembangan era digital, teknologi ini juga cukup besar begitu ya dan semua aspek, semua industri juga menggunakannya. Seperti apa sebenarnya ini akan cukup bisa berkontribusi terhadap kinerja CBRE begitu ya, terutama untuk pengapalan batu bara dengan teknologi atau artificial intelligence mungkin yang terutama begitu ya untuk pelacakan, manajemen stok dan lain-lain nih Pak Suminto. Oke. Sebenarnya industri pelayaran ini very tradisional. Pengoperasiannya dan di lapangannya very tradisional. Namun kita sebagai pelaku industri tidak boleh tutup sebelah mata mengenai perkembangan teknologi. Apalagi kondisi saat ini termasuk juga IMO atau International Maritime Organization dan juga global shipping ini kan target mereka itu di 2050 itu sudah hampir 50% dari total global fleet yang ada di dunia itu sudah ngarahnya itu ke ESG, clean energy. Oke. So dikaitkan dengan teknologi, what we can do sebagai pelaku adalah saat ini muncul banyak software atau teknologi yang berbasis dengan AI untuk mendukung sektor pelayaran agar comply terhadap ESG. Mungkin hal ini belum familiar terutama di Indonesia, tapi bukan berarti hal ini tidak akan menjadi bagian dari perkembangan industri pelayaran di Indonesia. Karena kenapa? Bisa dilihat 3 bulan yang lalu kalau tidak salah Indonesia juga baru open carbon trading market di Indonesia. Sebenarnya ini hal yang sangat menarik apabila para pemangku kepentingan dan juga pemerintah dalam hal ini mungkin Direktorat Perhubungan, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup bisa bekerja sama mengkaji sebuah konsep bersama-sama dengan INSA bagaimana setiap kapal-kapal yang berlayar di Indonesia itu sudah berbasis dengan software yang sudah ada ESG. Nah, software ini di-input data-data dari setiap pelayaran atau trip yang kita jalankan, misalnya dengan total consumption fuel-nya, fresh water yang digunakan. Nah, data-data yang tersebut itu secara AI bisa di-convert dan output-nya itu adalah berupa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam konteks sebuah ESG. Dan apabila kurang, mereka bisa melakukan carbon trading dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini mungkin hal konsep yang masih raw, tapi sangat potensial buat perkembangan industri market pelayaran di Indonesia dan juga sektor lainnya. Baik, Pak Suminto, mungkin menjawab mengenai bagaimanakah proyeksi dan view dari industri ini Anda lihat di tahun 2024 mungkin dengan berbagai macam dinamika yang ada nih Pak Suminto, singkat saja. Kami sangat optimis terhadap perkembangan industri mining dan pelayaran. Sebenarnya bisa ke-reflect juga IHSG hari ini dari sisi energi sudah ada kenaikan 0,38%, dari sisi transportasi dan logistik ada kenaikan 1,8%. Jadi 2024 ini secara feel, secara project banyak smelter-smelter yang akan mulai beroperasi kembali dan kebutuhan akan batu bara juga akan terus meningkat. Jadi trennya tetap akan naik karena kami tetap embrace terhadap satu fakta bahwa Indonesia sebagai negara sumber mineral terbesar di dunia.